Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Faiza. I will explain the concept of GPD from Vygotsky. Vygotsky. Have you ever heard of an early childhood education leader named Vygotsky? Yes, Vygotsky is a psychologist who is known to have contributed a lot to the theory of early childhood education. His real name is Las Vygotsky, a psychologist from Russia. Okay, next. Vygotsky put forward the concept of the zone of proximal development or ZPD. Nah, jadi Vygotsky itu mengemukakan konsep tentang ZPD yang dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat. Nah, jadi menurut Vygotsky itu perkembangan kemampuan seorang itu dapat dibedakan dalam dua tingkat, yaitu perkembangan aktual, itu kemampuan anak itu sesuai menyelesaikan masalah itu tugas secara mandiri, sedangkan perkembangan potensial itu tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan orang tua. Jadi ada dua, aktual dan potensial. Nah, GPD itu menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan. Maksudnya lebih membebankan kepada interaksi sosial anak yang akan mempermudah perkembangannya. Adapun the purpose of this GPD is to impose social interaction on children which will facilitate their development. For example, number one, well children to individual work. Nah, jadi ketika anak sering mengerjakan pekerjaan individu, maka itu akan memperlambat sistem perkembangannya. Maka untuk mengatasi hal ini, selingi pekerjaan anak itu dengan sistem berkelompok, sehingga anak itu sudah mudah berinteraksi dengan memecahkan suatu permasalahan bersama. Number 2, cooperative system. Nah, itu juga ada kaitannya dengan yang nomor 1. Nah, si pekerjaan sama ini juga dapat mengembangkan kemampuan belajar anak, karena dengan sistem kooperatif ini pasti ada anak yang berbeda kemampuan. Nah, anak yang lebih mampu dapat menjelaskan dan memandu jalan penyelesaian masalah, lalu anak akan lebih mudah dalam memecahkan masalah. Ada juga teori Vygotsky yaitu repliskoral, itu pengajaran guna untuk mengembangkan peserta didik melalui bahan bacaan. In addition, Vygotsky suggests about 4 stages of GPD that occur in development and learning. Stage 1, stage first, the child action while still influenced or stimulated by others. Nah, pada tahap ini yang pertama, anak itu masih dipengaruhi dan dibantu orang lain. Nah, dibantu dalam memakai baju, sepatu, ataupun kaos kaki. Nah, ketergantungan ini masih sangat besar, namun anak suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan oleh orang yang dewasa. Stage 2, the child is action are based on his own initiative. Nah, pada tahap yang kedua, anak itu didasarkan atas inisiatif sendiri. Misalnya pada tahap ini anak mulai berkeinginan untuk menggunakan pakaian sendiri, menggunakan kaos-kaos sendiri, sepatu sendiri. Namun pada tahap ini anak itu masih sering keliru memakai sepatu antara yang kiri atau kanan, bahkan dalam menggunakan baju butuh waktu yang lama karena kekeliruan dalam menggunakan kancing baju. Stage yang ketiga yaitu the child action develop spontaneously and internalized. Nah, pada tahap yang ketiga, tindakan anak itu berkembang spontan dan terinternalisasi. Nah, anak itu mulai menggunakan sesuatu tanpa perintah dari orang dewasa. Sebelum berangkat sekolah, anak sudah tahu apa saja yang akan dilakukan, mulai dari menggunakan seragam, kaos kaki, dan sepatu sendiri. The last stage 4, spontaneous action will continue to be repeated until the child is ready to think abstractly. Nah, pada tahap yang keempat itu, tindakan spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Pada tahap ini memiliki perilaku otomatis. Nah, anak itu dapat melakukan segala sesuatu tanpa contoh, tetapi berdasarkan pada kemampuannya dalam mengingat urutan suatu kegiatan. Bahkan, anak itu mampu menceritakan kembali apa yang saja yang dilakukan dari mulai pagi hari sampai berangkat sekolah. That's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.